Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah. Pernahkah kamu merasa hidupmu penuh dengan masalah yang datang bertubi-tubi? Seakan-akan setiap kali satu masalah selesai, masalah baru langsung muncul lagi. Mungkin kamu pernah bertanya dalam hati, kenapa semua ini terjadi padaku? Kenapa aku yang harus menanggung beban seberat ini? Dan lebih menyakitkan lagi, ketika orang lain terlihat hidupnya tenang, bahagia, dan serba mudah, sementara dirimu terus dihantui rasa gelisah. Tapi tahukah kamu, ternyata ada sebuah rahasia besar yang membuat sebagian orang tetap memiliki hati yang tenang meskipun badai masalah menimpa hidup mereka. Mereka tidak goyah, tidak panik, bahkan mampu tersenyum di tengah ujian. Apa sebenarnya yang mereka miliki? Bagaimana mereka bisa setenang itu, padahal masalahnya mungkin jauh lebih berat dari kita? Inilah yang akan kita bahas dalam video kali ini, hati yang tenang di tengah masalah. Karena bisa jadi, ketenangan hati itulah kunci yang selama ini kita cari, tapi kita belum tahu bagaimana cara mendapatkannya. Ketika masalah menjadi jalan mendekat kepada Allah, masalah adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan. Setiap manusia, tanpa terkecuali, pasti akan mengalaminya. Ada yang diuji dengan masalah ekonomi, ada yang diuji lewat sakit, ada yang diuji dalam hubungan, bahkan ada pula yang diuji dengan kehilangan. Namun, di balik semua itu, ada satu rahasia besar yang seringkali luput kita sadari. Masalah bukanlah tanda Allah membenci kita, melainkan cara Allah mengingatkan kita agar kembali mendekat kepadanya. Bayangkan, ketika hidup terasa mudah, rezeki lancar, dan hati dipenuhi kebahagiaan, seringkali manusia terlena. Ia merasa semua hasil jerih payah adalah murni karena usahanya, lalu lupa bahwa ada Allah yang memberi. Dalam keadaan itulah, Allah kadang menghadirkan masalah, bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk mengetuk pintu hati kita agar kembali bersujud, kembali berdoa, kembali merendahkan diri. Masalah sejatinya adalah tanda sayang Allah, karena lewat masalah, kita dipaksa untuk mengingat siapa yang benar-benar menjadi sandaran hidup kita. Lihatlah, betapa banyak orang yang baru sungguh-sungguh berdoa ketika ditimpa musibah. Betapa banyak orang yang baru rajin salat malam ketika hatinya hancur karena kehilangan. Betapa banyak yang baru sadar pentingnya doa, sabar, dan tawakal ketika pintu-pintu dunia tertutup rapat di hadapannya. Jika tanpa masalah, mungkin manusia akan terus berjalan dengan sombong, merasa cukup, dan jauh dari Tuhannya. Tetapi dengan masalah, Allah seakan berkata, "Kembalilah kepadaku, aku selalu di sini untukmu." Maka, jangan pernah memandang masalah hanya sebagai beban. Lihatlah masalah sebagai undangan lembut dari Allah agar kita lebih dekat kepadanya. Ketika hati tertekan, ketika pikiran kacau, ketika langkah terasa berat, itulah momen terbaik untuk kembali bersimpuh di hadapannya. Sebab, sesungguhnya ketenangan bukan terletak pada hilangnya masalah, melainkan pada dekatnya hati dengan Allah. Dan di sanalah letak kekuatan sejati seorang hamba, tenang di tengah badai, karena ia tahu bahwa Allah selalu bersamanya. Mengubah cara pandang terhadap ujian hidup. Banyak orang merasa hancur ketika ujian hidup datang. Sebagian bahkan beranggapan bahwa ujian adalah tanda Allah tidak sayang, seakan-akan hidupnya dipenuhi kesialan tanpa henti. Padahal, cara pandang seperti itu justru membuat hati semakin gelisah, semakin lelah, dan semakin jauh dari ketenangan. Yang sebenarnya kita butuhkan adalah mengubah cara pandang terhadap ujian. Karena ketika kita mampu melihat ujian dengan kacamata iman, maka hati akan lebih tenang dan hidup terasa lebih ringan. Allah tidak pernah menurunkan ujian tanpa alasan. Setiap kesulitan yang kita hadapi selalu membawa hikmah yang mungkin saat ini belum terlihat,
tetapi kelak akan kita syukuri. Sama seperti seorang murid yang harus menghadapi ujian di sekolah, bukan karena gurunya benci, melainkan karena sang guru ingin murid itu naik kelas. Begitu pula ujian hidup, ia datang bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk meninggikan derajat kita di sisi Allah. Mengubah cara pandang terhadap ujian berarti belajar melihat masalah bukan sebagai musibah semata, melainkan sebagai kesempatan untuk tumbuh. Sakit bisa menjadi jalan membersihkan dosa. Kesulitan ekonomi bisa melatih kita untuk sabar dan tawakal. Kehilangan bisa mengajarkan kita arti syukur atas apa yang masih dimiliki. Bahkan doa-doa yang penuh air mata di tengah kesempitan, seringkali jauh lebih tulus dibanding doa saat kita berada dalam kenyamanan. Semua itu adalah bukti bahwa ujian sejatinya membawa kita semakin dekat kepada Allah. Jika cara pandang kita berubah, maka hidup pun berubah. Kita tidak lagi sibuk bertanya, kenapa aku yang harus mengalami ini? Tetapi justru berganti dengan doa, ya Allah, apa yang ingin Engkau ajarkan lewat ujian ini? Dari sana, hati akan merasa lebih lapang. Masalah yang tadinya terasa menghimpit, kini berubah menjadi sarana untuk mendekatkan diri. Karena ketenangan bukan hadir dari dunia yang tanpa ujian, melainkan dari hati yang mampu menerima bahwa setiap ujian adalah tanda kasih sayang Allah yang ingin melihat kita lebih kuat, lebih sabar, dan lebih dekat dengannya. Saudaraku tercinta, hidup ini memang tidak akan pernah lepas dari masalah. Tapi ingatlah, masalah bukanlah akhir, melainkan awal dari jalan pulang menuju Allah. Hati yang tenang bukan berarti hidup tanpa ujian, melainkan hati yang yakin bahwa ada Allah yang selalu bersama kita dalam setiap langkah, dalam setiap tangisan, dalam setiap doa yang lirih. Mata kita mungkin sering melihat kesulitan yang menakutkan, tapi mata hati selalu diajak Allah untuk melihat rahmat yang tersembunyi. Di balik air mata, ada doa yang lebih tulus. Di balik sakit, ada penghapusan dosa. Di balik kegagalan, ada jalan baru yang sedang Allah siapkan. Jangan pernah merasa sendiri, karena Allah lebih dekat daripada urat leher kita sendiri. Maka, mari kita belajar melihat dengan mata hati. Jangan hanya terpaku pada yang tampak di depan mata, tetapi resapilah hikmah yang Allah sisipkan. Karena ketenangan sejati tidak datang dari dunia, tidak datang dari harta, tidak datang dari manusia, melainkan dari hati yang ikhlas bersandar kepada Allah. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang sabar, yang mampu melihat masalah sebagai anugerah, dan yang selalu mendekat kepadanya di setiap keadaan. Semoga mata hati kita tetap terjaga, sehingga kita bisa melihat bahwa ujian bukanlah beban, tetapi tanda cinta dari Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.